Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada teman-teman tim Dai Nusantara. Pada saat ini kami mengikuti tim Dai Nusantara sudah agak lama, tapi dalam satu saat kami bisa menembusi alam kubur, dan di dalam alam kubur itu saya tahu kehidupannya di dalam dunia orang yang awam, orang yang biasa-biasa aja. Tapi di situ di dalam kuburnya dalam keadaan terang benderang dan cahaya putih adanya, dan di situ dia dalam keadaan tenang dalam kubur, dan dalam kuburnya keadaan yang sangat-sangat adem ayem, istilahnya Jawa. Maka kepada Ki Mageti minta penjelasan yang sejelas-jelasnya. Seorang dalam kubur bisa begitu, dan dia orang awam itu amalannya apa diterima oleh Allah Ta'ala. Begitulah pertanyaan saya, mohon dijelaskan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai tokoh tim Dai Nusantara, saya akan menjelaskan tentang kehidupan di dunia dan di alam kubur. Kalau diuraikan itu banyak, tapi saya ambil garis besarnya saja untuk mempersingkat waktu agar konten ini mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah untuk dicerna. Ini saya ambil garis besarnya, yaitu seorang awam dalam kehidupannya itu yaitu kepolosan hidup. Jadi saya mengartikan orang yang polos itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang berilmu atau tokoh yang memiliki ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan mereka itu yang membaiat santri-santrinya, termasuk mengisi dalam tubuhnya, yaitu yang saya maksud. Mengisi dalam tubuh itu enggak semua orang bisa, tapi juga bisa juga orang. Itu banyak orang yang bisa, tapi yang memberi kesan jiwa itu enggak semua orang bisa. Yang benar adalah orang itu benar-benar bersih, tanpa ada kodam, salah satunya tanpa ada raja, tanpa ada pembaiatan yang berhubungan dengan raja, isib, dan kodam-kodam yang lain. Nah, itu yang saya maksud. Jadi yang saya tahu, tokoh itu dalam hidupnya itu lebih baik jadi orang yang biasa, orang yang polos tapi bertauhid pada Allah secara langsung, atau mengamalkan sesuatu langsung pada Allah. Itu semuanya itu ada tuntunannya. Dan saat mengamalkan itu harus menembus pada jiwa yang suci. Jiwa suci ini harus dibuka. Sesudah dibuka dan diberi kode, dan kode itulah sebagai tanda pembukaan hati.
hati itu enggak semua orang bisa tahu kodenya apa. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau hati itu sudah ada kodenya, maka kita buka. Setelah kita buka, itu akan menembus Nur Muhammad. Apa artinya Nur Muhammad sebenarnya? Nur Muhammad adalah berwarna putih bersih dan tidak ada cahaya yang lain selain putih. Kenapa kita ambil ukuran adalah malaikat itu diciptakan dari nur, maka jiwanya semua malaikat itu putih bersih. Jadi Nur Muhammad itu juga putih bersih. Kalau untuk lebih jelasnya itu saat perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu lebih jelas, maka kami ambil garis besarnya saja. Nur Muhammad itu siapapun yang mengamalkan, yang menembus pada jiwa yang murni, mengikuti ajaran Rasulullah yang murni, maka dia akan memiliki cahaya Nur Muhammad. Selain itu tidak akan bisa menembusnya kecuali orang itu sudah dibaiat oleh orang-orang yang tertentu. Nah, maka dari itu apabila hati sudah dibuka dengan kode yang sudah ada, maka jiwa itu apabila mengamalkan dengan istiqomah, sholat dan khusyuk dan tawadhu, maka dia akan memancarkan cahaya iman. Dengan cahaya iman itulah akan membawa ketenangan jiwa. Ketenangan itu selalu dibawanya ketika hidup di dunia sampai di alam barzakh. Makanya dengan cahaya iman itulah, cahaya yang murni itulah, yang putih bersih itulah, maka akan membawa dampak ke alam kubur yang lebih tenang, yang lebih sempurna. Maka lampu cahaya putih itu bisa menjadi saksi kehidupan di akhirat nanti. Jadi saya mohon seluruh umat Islam itu, saya hanya mengharapkan kalau boleh, kalau mau, apabila tidak mau, kami sebagai tim Dai Nusantara akan mengingatkan kepada siapapun yang mengikuti perjalanan Rasulullah secara murni. Begitu juga agar umat Rasulullah ini benar-benar menuju jalan yang diridhai Allah, bukan menuju jalan yang dimurkai Allah. Di Nur Muhammad itu apabila dibawa sampai ke alam kubur, maka Nur Muhammad itu sendiri akan memancarkan cahayanya di alam barzakh. Begitu juga dengan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang akan membawa kenikmatan dunia sampai akhirat. Kehidupan di alam kubur. Dan saya mohon kemurnian jiwa Rasulullah adalah tuntunan umat akhir zaman, umat Rasulullah akhir zaman. Maka ikutilah perjalanan itu dan ikutilah untuk menuju jalan yang lebih baik, jalan yang diridhai Allah. Jadi sekali lagi, dengan adanya konten ini, mohon dukungannya semua para pemirsa dan para penggemar video kami atau konten kami agar meresapi, agar bisa menghubungi pada konten-konten kami menurut WA atau lewat komentar, agar kami bisa memahami semua pertanyaan dari pemirsa. Insya Allah kami akan menjawab dan akan memberi peluang atau memberi waktu khusus bagi pemirsa yang ingin menuju jalan yang diridhai Allah. Saya akan memberi waktu khusus bagi mereka yang ingin mengikuti perjalanan kami. Jadi mohon dukungannya
seluruh pemirsa agar menombol like, share, subscribe dan komen-komen yang sopan dan santun. Hidup Dai Nusantara. Jaya, jaya, jaya.